Ada beberapa sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Artinya, bunyi merambat searah dengan arah getaran. Seperti inilah tampilan gelombang longitudinal. Kita dapat melihat bahwa gelombang ini merambat atau menjalar searah dengan arah getarnya. Yang kedua, bunyi membutuhkan medium untuk merambat. Medium di sini artinya adalah zat perantara. Jadi, supaya bunyi dapat kita dengar, maka bunyi harus merambat melalui zat perantara. Zat perantara di sini ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh bunyi merambat pada zat padat adalah pada permainan telepon tali. Awalnya, bunyi muncul dari seorang anak. Kemudian, bunyi merambat melalui tali hingga sampai ke telinga anak yang lain. Contoh yang kedua, saat seorang anak mengetuk sebuah meja, maka bunyi ketukan itu merambat melalui meja sehingga anak yang lain dapat mendengarnya. Perlu kita ketahui bahwa bunyi merambat paling cepat pada medium zat padat. Yang kedua, zat cair. Contohnya adalah sebuah wadah yang diisi air. Ketika dipukul, maka bunyinya dapat kita dengar karena bunyi pukulan tersebut merambat melalui airnya. Begitu juga dengan batu yang digesek atau diadu di dalam air, bunyi berasal dari gesekan tersebut dan merambat melalui air hingga dapat kita dengar. Dan yang ketiga adalah pada zat gas. Contohnya adalah kita dapat mendengar bunyi lonceng dan kita juga dapat mendengar bunyi petir. Baik bunyi lonceng ataupun petir merambat melalui udara sehingga kita dapat mendengarnya. Dan bunyi merambat paling lambat pada zat gas. Ruang angkasa adalah ruang hampa udara. Artinya tidak ada udara di sana. Sehingga para astronot tidak akan bisa mendengar bunyi saat berada di ruang angkasa. Sifat bunyi yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai benda-benda yang keras seperti kayu, beton, batu, dan besi, maka bunyi akan dipantulkan oleh benda-benda tersebut. Dan sifat bunyi yang terakhir adalah bunyi dapat diserap. Bunyi diserap ketika bunyi mengenai benda-benda lunak seperti busa, karpet, dan kain. Benda-benda lunak ini disebut sebagai peredam suara. Peredam suara biasanya digunakan pada bioskop dan juga studio rekaman.